Perkenalkan, nama saya Aurelia Nurhalimatus Sadia. Saya bersama teman-teman saya akan memberikan informasi seputar kasus COVID-19, terutama dampak COVID-19 terhadap tenaga kerja yang ada di Indonesia. Seperti kita ketahui, COVID-19 ini sudah menjadi bencana besar atau bencana nasional di Indonesia. Dan saat ini dilansir dari worldmeter.info, Indonesia menduduki posisi kelima di Asia kasus tertinggi COVID-19 ini. Dan per 28 April di Indonesia sudah ada 9.551 kasus dan angka kematian 773 orang. Lalu apa sih COVID-19 ini? Teman saya Alainaya akan memberikan informasi seputar COVID-19. Apa itu COVID-19? Dilansir dari covid19.kemkes.go.id, COVID-19 atau virus corona merupakan suatu keluarga besar virus yang dapat menjangkiti manusia dan hewan. Dan virus ini bila menjangkiti manusia akan menyebabkan infeksi saluran pernapasan, penyakit flu, penyakit saluran pernapasan akut seperti SARS, MERS, dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Jenis virus corona baru ini pertama kali ditemukan di Wuhan pada tahun 2019, tepatnya pada bulan Desember tahun 2019. Dan saat ini, seluruh dunia telah terjangkit oleh wabah virus corona dan sudah lebih dari 3 juta kasus positif corona di seluruh dunia. Sungguh mengerikan bukan? COVID-19 ini membawa dampak besar terhadap umat manusia di dunia ini. Aktivitas manusia dibatasi, mulai dari bekerja di rumah, belajar di rumah, olahraga di rumah, dan aktivitas-aktivitas lainnya yang dianjurkan untuk di rumah saja. Perekonomian menjadi dampak terbesar dari COVID-19 ini, terutama di negara Indonesia sendiri. Saat ini, perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia banyak mem-PHK tenaga kerjanya. Mengapa hal tersebut terjadi? Dilansir dari BBC News Indonesia, penyebab banyaknya perusahaan memperlakukan PHK terhadap karyawannya adalah pupusnya atau semakin menurunnya pendapatan perusahaan sehingga mereka tidak mampu lagi dalam membayar gaji para karyawannya dan terpaksa memperlakukan PHK terhadap karyawannya. Pupusnya pendapatan menjadi salah satu alasan perusahaan untuk mem-PHK tenaga kerjanya. Lalu, bagaimana keadaan pengangguran saat ini? Teman saya Gali Puji akan menjelaskan tentang hal tersebut. Halo, saya Gali Puji Kurniawan. Di sini saya akan memaparkan data pengangguran di Indonesia karena adanya virus corona. Pandemi virus corona berpotensi menciptakan lonjakan jumlah pengangguran di dalam negeri. Center of Reform on Economic memperkirakan jumlah pengangguran terbuka pada kuartal 2 2020 akan bertambah 4,25 juta orang. Angka tersebut merupakan proyeksi yang dibuat KOR berdasarkan skenario ringan dampak adanya virus corona. Sementara pada skenario sedang akan terdapat tambahan 6,68 juta orang yang menganggur. Sedangkan pada skenario berat sebanyak 9,35 juta orang yang akan menganggur di Indonesia. Pemaparan saya yang kedua ini adalah tentang dampak adanya virus corona di Indonesia terhadap masyarakat Indonesia. Adanya virus corona di Indonesia atau COVID-19 ini salah satu yang paling mempengaruhi masyarakat Indonesia adalah adanya kebijakan pemphk-an dan merumahkan para karyawannya. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah pekerja formal yang dirumahkan adalah 1.304.770 orang dari 43.690 perusahaan, sedangkan yang di PHK sebesar 2.041.431 orang dari 41.236 perusahaan. Sektor informal juga terpukul karena kehilangan 5.038.385 pekerja dari 31.444 perusahaan atau UMKM. Akibat dari pemphk-an dan merumahkannya para karyawan ini mengakibatkan mereka kehilangan pendapatan dan pekerjaan, sehingga mengakibatkan jumlah pengangguran di Indonesia meningkat ke arah yang lebih besar. Saat ini, pemerintah sedang fokus untuk menangani kasus corona di Indonesia.
banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Lalu bagaimana kebijakan pemerintah untuk menanggapi atau menangani pengangguran yang terjadi di Indonesia saat ini? Teman saya, Fitriani Arumningsih, akan menjelaskan tentang hal tersebut. Nah, untuk menangani lonjakan pengangguran akibat banyaknya karyawan yang terkena PHK, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan. Yang pertama, mengutip dari nasional.kontan.co.id, pemerintah mengeluarkan surat edaran Kementerian Perindustrian nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan operasional pabrik dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Kemudian Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang pedoman pengajuan permohonan perizinan pelaksanaan kegiatan industri dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 untuk menjaga keberlangsungan ekonomi. Yang kedua, mengutip dari jogloabang.com, Perpres nomor 36 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program Kartu Prakerja ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2020 oleh Presiden Joko Widodo, kemudian diundangkan pada 28 Februari oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Halauli. Menambahkan dari nasional.kontan.co.id, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap program Kartu Prakerja, yaitu difokuskan pada pekerja yang terkena PHK di sektor informal dan UMK akibat COVID-19. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wijono Mugiarso menuturkan bahwa pelatihan yang diberikan adalah pelatihan online dan penerima manfaat akan mendapatkan insentif sebesar 4 juta, yaitu 1 juta per bulan selama 4 bulan. Yang ketiga, mengutip kembali dari nasional.kontan.co.id, pemerintah juga menyiapkan kebijakan bagi pekerja yang terkena PHK di sektor formal dan ikut dalam kepesertaan BP Jam Sostek. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wijono Mugiarso kembali menuturkan bahwa pemerintah juga menyiapkan skema melalui pembiayaan dari BP Jam Sostek berupa bantuan pelatihan dan insentif yang diberikan selama 3 bulan dengan total 3 juta dan biaya pelatihan 2 juta. Yang terakhir, mengutip dari theconversation.com, pemerintah sendiri berencana akan memberikan stimulus sebesar 2 triliun untuk meningkatkan daya beli pelaku koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Selain itu, insentif sosial juga disiapkan oleh pemerintah bagi pekerja yang terkena PHK atau tidak dapat bekerja seperti pekerja sektor non-formal. Insentif itu berbentuk bantuan langsung atau potongan biaya untuk kebutuhan fasilitas yang disediakan pemerintah seperti listrik dan air. Kebijakan ini perlu dipastikan realisasinya dan dipantau agar tepat sasaran. Selain itu, dari kami juga ada beberapa solusi atau langkah atau tindakan yang bisa diambil untuk menyikapi lonjakan pengangguran akibat banyaknya tenaga kerja yang di PHK tersebut. Misalnya, menganggarkan dana bantuan kepada tenaga kerja yang terkena PHK, kemudian memberikan bantuan sosial berupa sembako, utamanya untuk karyawan korban PHK dengan kondisi ekonomi di bawah rata-rata, serta memberikan pelatihan dan rekomendasi pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah agar korban PHK tetap mendapatkan pemasukan. Oke teman-teman, sekarang kita telah mengetahui bahwa pemerintah sedang berusaha keras untuk menangani segala dampak dari COVID-19 ini. Salah satunya itu masalah PHK. Pemerintah telah membuat kebijakan-kebijakan untuk menangani masalah PHK tersebut. Semoga kebijakan tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan oleh para tenaga kerja yang terdampak dari PHK tersebut. Nah, sebelum menutup video ini, saya bersama teman-teman saya ingin memberikan pesan singkat kepada kalian semua. Dan inilah pesan singkat dari kami. Semangat untuk kita semua, bukan hanya tenaga medis. Sebenarnya kitalah pahlawan di garda terdepan. Perjuangan kita untuk tetap di rumah saja dan menekan ego serta nafsu untuk tidak keluar juga perlu diapresiasi. Apabila kita semua patuh akan kebijakan pemerintah, maka tenaga medis tidak perlu bersusah payah.
Merelakan segala aktivitas dan rutinitas yang seharusnya kita lakukan di luar pun menjadi perjuangan besar demi kemaslahatan bersama. Kita pasti bisa melewati ini semua. Semangat! Indonesia bisa lawan corona.